Siapa yang diperintahkan Tuhannya untuk memahami ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku, tetapi agamamu ngurusin agama orang? Kira-kira siapa itu? Siapa kira-kira? Ngurusin agama orang lain maksudnya? Iya. Di dalam Al-Quran kamu kan ada ayat ya yang mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadin. Artinya adalah bagiku agamaku, bagimu agamamu. Kenapa agama kamu ngurusin agama orang lain? Kayaknya Anda salah tafsir deh. Lalu apa? Saya nggak menafsir. Saya nggak ada menafsir. Itu bukan mengurusin. Terus apa? Itu hanya menjelaskan tentang suatu fakta. Fakta apa? Ya, yang itu tidak baik. Sekarang saya tanya kamu, apakah Nasrani sama dengan Islam? Tidak. Nah, kalau gitu harusnya Islam ngurusin atau menjelaskan agama Islam, bukan menjelaskan agama Nasrani dong. Logikanya kan seperti itu. Itu menurut kamu. Loh, ini bicara kita logika. Katanya Ya, lakum dinukum waliyadin. Menurut kamu, keyakinan kamu sendiri. Arti lakum dinukum waliyadin apa? Kenapa kamu bilang berulang lagi? Kan udah kamu artikan sendiri tadi. Loh, kalau begitu harusnya tidak ada agama lain di dalam kitab suci kamu. Sekarang saya tanya kamu, apakah Yahudi sama dengan agama Islam? Tidak sama lah. Loh, kalau tidak sama, kenapa ada agama Yahudi di dalam kitab suci kamu? Itu kan menjelaskan. Ngapain agama kamu menjelaskan agama yang bukan agamamu? Itu harusnya kamu tanya. Suatu agama. Sekarang saya tanya kamu, duluan mana Islam sama Yahudi? Yahudi. Loh, kalau duluan Yahudi, kenapa yang baru datang ngurusin yang sudah ada? Kalau bagi Islam adalah agama Islam, bagi Yahudi adalah agama Yahudi. Kenapa agama Yahudi dikomentari sama agama Islam? Itu bukan mengomentari, itu hanya sebagai pembenaran. Apakah kamu? Kebenaran. Sekarang saya tanya, kalau begitu, kenapa sekalian tidak mengomentari juga kebenaran di agama Hindu, di agama Buddha? Kenapa hanya Yahudi dan hanya Nasrani? Ada apa? Kenapa nggak agama lain juga masuk gitu? Kenapa hanya Nasrani dan Yahudi? Ada apa di situ? Takut ketahuan? Apa? Hindu dan Buddha. Nah, tidak. Coba kamu jelaskan dulu itu. Mempercayai Tuhan. Nggak ada Buddha, nggak ada Tuhan. Sekolah kan? Udah. Jadi kenapa? Kenapa kamu mempertanyakan seperti itu? Neng, udahlah. Saya nggak bisa ngobrol sama orang Oon. Seriusan? Kenapa nggak masuk agama lain? Kenapa harus bersinggungan dengan agama yang itu? Ada apa? Itu harusnya jadi pertanyaan. Kenapa kalian harus mengkoreksi yang bukan bagian kalian? Dia nggak nyampe otaknya, males gua, sebel gua. Disuruh ya itu. Ayolah, kalau memang kamu mau menjelaskan agama orang lain, kan itu tidak pantas. Di mana toleransinya agama mau menjelaskan agama lain? Bukan kalah. Gue kayak ngobrol sama orang Oon. Seriusan. Itulah. Dia bikin lakum dinukum waliyadin. Tapi agama orang dikomentari. Gimana ini? Gak nyambung seriusan. Terus yang lucunya ya kan kamu tadi udah jelasin, dia aja nggak tahu arti lakum dinukum waliyadin, bahkan dia nggak hafal artinya. Kayak gini sok-sokan mau ngomongin agama orang, jangan ngomongin agama orang, agama kamu aja nggak ngerti. Seriusan, saya nggak kuat ngobrol sama orang on. Entahlah ya, apa seminim itu gitu loh literasinya. Salam Pak Agung.
Modal napas doang emang. Aduh. So, kalau mau diskusi, tapi bisa nggak sih tanggepin gitu loh? Minimal mengingat gitu loh, narasi saya diingat. Terus kamu bisa bermanuver. Naikin orang on kayak kau, aku nggak kuat naikin orang kayak kau itu. Bener lah, aku ngomongnya main aja cicak. Ya, cocok ngobrol sama cicak kamu. Kalau cicak nanti ya paling jawabannya cek 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 cek. Dia menjelaskan agamanya aja nggak bisa. Iya, sok ngurusin rumah orang, betul itu Kak. Ngurusin rumah orang, rumah dia aja berantakan, rumah dia aja nggak bisa dijelaskan. Di mana toilet dia nggak tahu, kamar mandi nggak tahu, tapi sibuk ngurusin rumah orang. Oh, toiletnya orang itu harusnya jangan di situ, di sini, gitu. Saya ngobrol pakai bahasa apa lah sama orang kayak gini coba. Nah, gimana ngobrol sama orang kayak gini? Coba. Aku harus mode on ya. Ini mode on aku nih, mode on. Kamu agama apa, Bima? Halo? Kamu agama apa? Islam. Oke, Islam. Apa itu? Islam, weh. Ya kan kalau cara ngomong orang bahasa Inggrisan gitu, Islam. Ice itu es, lem itu lampu, berarti lampu es. Itu. Islam. Oke. Siapa Tuhanmu? Nanya anak-anak kecil lah kita ya. Tuhannya kamu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu Allah itu? Allah Tuhan. itu apa? Iya, saya tahu itu gelarnya Tuhan. Dia itu apa? Kayak kau ini kan. Kamu ini apa, Bima? Oh, saya gini, ada matanya, ada kakinya, saya manusia gitu. Nah, saya tanya, itu tadi Tuhan kamu itu siapa? Apa? Dia itu apa? Seperti apa dia? Mulai pelintir sana pelintir sini, itulah ajaranmu pelintir. Jangan kayak banci tulang lunak lah. Enggak ada, saya nanya doang. Cuma nanya gitu aja. Melintir, saya nggak ada melintir loh. Pertanyaan itu yang berbobot. Iya, ya udah nggak apa-apa. Saya kan harus kayak kamu, Oon. Saya lagi kayak kamu nih, mode Oon gitu loh. Enggak, saya nggak merasa on. Mungkin kamu aja. Ya, kamu nggak bagus, merasa. kamu Ya menyadari udah, kamu nggak apa-apa. on. Kalau kamu pintar, saya tanya kamu kenapa ya batu tidak menyusui? Karena dia benda mati. Oh. Apanya? Sama. Sama dong. Ya sama Apanya kayak sama? benda mati. Oke. Ini saya tanya lagi ya, batu kenapa ya nggak beranak? Mau tahu dong kenapa? Bim, kenapa ya batu nggak beranak? Alasannya apa ya? Apakah karena benda mati juga? Nangis. Jangan nangis ya. Kenapa sih batu nggak ada istrinya ya? Oh, gara-gara benda mati. Ya ampun, untung Tuhan kita nggak kayak benda mati. Orang kenapa yang di hanana karena orang alah. Apa nih? Tuhan pencipta burung apa punya burung? Tuhan itu pencipta burung, burung-burung di udara. Ada kok ayatnya.
Kapan agama bisa bersatu? Ketika sudah kiamat. Itu Kak. Itu agama bersatu. Dan agama itu cuma satu. Gitu. Ketika kiamat, yang benar-benar menjadi agama yang satu itu ya cuman oten gitu Kak. Sama seperti para rasul, orang-orang yang terdahulu, oten-oten yang sudah mati di dalam Kristus, itu semua disatukan di Firdaus. Kita nggak tahu kalau yang sebelah ini, yang lain-lain ini nggak pernah tahu kapan menjadi satu. Tetapi oten itu memang satu, gereja itu satu gitu Kak. Jadi kapan pasti ada, ketika hari kesudahan, ketika harinya Tuhan itu, ya itu akan bersatu di situ. Begitu Kakak. Dan Tuhan Yesus sendiri itu kan berjanji bahwa umat yang ada di Israel, umat Israel, ya, itu akan disatukan dengan umat yang lain. Ini ada di Yohanes 10 ya. Ada lagi domba lain yang bukan dari kandang ini. Berarti yang di luar dari Israel. Dan akan kujadikan satu. Yohanes 10 ayat 24 ya kalau nggak salah. Coba, si Sari nggak ada ya. Ada kok Kak itu ayatnya. Kapan akan disatukan? Ya ketika hari kesudahannya gitu. Setiap orang yang hidup menerima Tuhan Yesus itu ketika mereka mati itu dijadikan satu semua, masuk semua ke Firdaus ya. Ayat ada lagi domba yang di luar dari kandang ini dan akan kujadikan satu. Yohanes 10 ayat 16 Kakak. Itu Yohanes 10 ayat 16. Ya, kalau yang di luar dari Kristus Bang Simon ya, kalau agama sebelah pasti nggak bersatu, ya iya. Kalau agama sebelah Kakak, di dalam iman kita, mereka harus menjadi oten dulu biar diselamatkan. Kalau tidak menjadi oten ya tidak bisa diselamatkan. Tidak menjadi murid Yesus itu tidak bisa diselamatkan. Hanya murid-murid Yesus saja yang diselamatkan. Makanya kenapa Tuhan Yesus memerintahkan kepada para rasul untuk menjadikan segala bangsa itu murid-muridnya. Begitu. Karena pada kenyataannya gini ya. Pada kenyataannya, ya, ini kenyataan. Lazarus ketika mati, dia tahu bahwa semua orang yang mati di dalam Kristus itu dijadikan satu menjadi keturunan Bapak Abraham. Makanya kenapa di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 22, ya, orang miskin itu mati lalu dibawa ke pangkuan Bapak Abraham. Kenapa harus di pangkuan Bapak Abraham? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa tidak dikatakan kepada pangkuan Bapak Adam atau Bapak Henok? Kenapa harus Abraham? Ada apa? Kenapa tidak yang sebelum Abraham? Bapa segala bangsa, iya. Karena Allah sendiri berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya itu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Itu kenapa harus di Bapak Abraham? Karena Bapak Abraham itu adalah Bapak orang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Makanya kita disatukan semua menjadi keturunannya Bapak Abraham. Kalau kita percaya kepada Yesus dan kita dijadikan keturunannya Bapak Abraham, Galatia 3 ayat 28, maka kita akan disatukan dengan leluhur kita di Firdaus sana. Itulah sebabnya kita semua ini adalah anaknya Bapak Abraham. Ibrani 2 ayat 16 dikatakan ya, sebab bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, melainkan keturunan Abraham. Jadi dari Bapak Abraham lah seluruh bangsa-bangsa ini menjadi keturunannya. Kita ini semua orang yang percaya kepada Kristus. Iya, Bapak orang percaya. Abraham sama nggak bun sama Ibrahim? Enggak, beda. Karena Abraham itu bapaknya Terah, Ibrahim itu bapaknya Asar. Jadi Asar dengan Terah itu tidak sama. Begitu.
Ini ada typingnya si Bima tadi ya. Hoax, makanya nggak diterima si Agatha khotbah. Ini saya diterima nih sama 200 orang. Nih jemaah saya nih 200 orang, termasuk kamu loh. Itu karena Allah itu mengasihi Abraham. Allah itu mengasihi keturunannya juga. Ya gitulah. Makanya kita ini adalah keturunannya Abraham. Itulah sebabnya kenapa di Matius 1 apa yang ditulis pertama kali? Silsilah dari Kristus. Dimulai dari mana silsilahnya Kristus? Dari Bapak Abraham. Gitu. Harusnya ibu-ibu nggak usah ikut pengajian ini. Betul, Bu. Ya, inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus Daud, anak Abraham, ya kan? Ayat 2-nya. Abraham mempunyai anak Ishak. Nah, kenapa dari situ? Berarti kita semua menjadi keturunan Bapak Abraham oleh Kristus. Kenapa harus keturunan Bunda? Kenapa harus anak-anak Abraham Bunda? Karena kita ahli waris. Iya, karena kita ahli waris. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Karena kitalah yang mewarisi kerajaan sorga. Itu tujuannya itu. Kenapa nggak dijadikan umat aja Bunda? Loh kalau dijadikan umat, ya kita ini cuman apa? Kumpulan orang-orang yang sebagai penyembah Tuhan saja gitu. Tetapi lebih daripada itu, kita diberinya berkat. Jadi Oten itu bukan hanya penyembah Tuhan, tetapi juga menjadi anak Tuhan, anak-anaknya Allah. Karena kita sebagai pewaris. Jadi kerajaan itu adalah milik kita. Gitu. Artinya apa Bunda? Artinya kita semua ini diberkati dan dimuliakan. Itu jadi nggak ada yang rendah dari Oten. Oten itu kalau dikatakan adalah manusia hina, enggak lah, itu dalam iman kalian, dalam iman sebelah disebutnya hina, disebutnya tidak berharga, kayak tadi ya, tidak layak gitu, kayak kata si Yeni. Tidak, kami semua ini dilayakkan sama Tuhan Yesus, bahkan kami diangkat menjadi anaknya gitu loh. Kami pewaris. Ya, kami ini adalah pewaris dari CEO, bukan perintis, bahkan bukan hamba ya Kak Toko Mama ya. Jadi bukan perintisnya. Jadi kalau perintis ya itu boleh gitu. Tapi kami ini pewaris. Pewaris dari kerajaan Allah. Itulah sebabnya dari awal mula Israel ini disebut kerajaan. Kenapa tidak disebut sebagai bangsa aja? Bangsa tapi kerajaan gitu. Ya karena kita ini bicara tentang teokrasi. Itu. Jadi bentuk pemerintahan di dalam iman kita itu adalah bentuk kerajaan. Oke, monarki. Iyalah. Makanya ada raja. Ya kan? Kita tidak pernah mengatakan Daud sebagai presiden. Kenapa Bunda? Kenapa harus teokrasi? Kenapa bentuk monarki? Kenapa bentuk kerajaan tidak bentuk demokrasi kayak presiden? Kalau presiden, pimpinannya itu diangkat dalam bentuk demo, ya kan? Pemungutan suara. Tetapi dalam iman Kristen itu pilihan. Jadi Allah yang menunjuk. Ini yang disebut teokrasi. Jadi itu kerajaan diwariskan turun-temurun. Bentuk monarki, bentuk kerajaan orang Kristen itu monarki. Jadi bukan presiden. Jadi atas dasar usulan gitu loh. Oh, permisi saya usulkan presiden ini, usulkan pemimpin ini. Enggak bisa diusulkan. Tetapi kita dipilih langsung oleh Allah. Inilah yang dikatakan teokrasi. Jadi Allah itu sendiri yang memilih. Begitu. Ya kan? Oke, apa tadi? Ada tadi Pak Ependi tadi nanya ya, udah lewat ya. Apa tadi Pak? Kalau kadrun apa Bun? Nggak tahu. Dan semua bangsa-bangsa niru ini dong. Niru sistem pemerintahannya di dalam iman Kristen. Apa tadi?
Coba Pak, typing lagi Pak, udah di atas banget tadi. Aku tadi mau jawab Bapak itu. Ini. Kenapa Abraham tidak masuk tanah perjanjian? Itu kan? Belum waktunya. Jadi gini Pak Effendi, bagaimana Abraham masuk tanah perjanjian sebelum ada keturunannya? Jadi harus punya keturunan dulu. Baru masuk ke tanah perjanjian. Kan seperti itu. Sama seperti penciptaan. Tuhan menciptakan bumi ini dulu, baru manusianya. Sampai sini paham? Ya bagaimana dia masuk belum ada keturunannya? Karena dia kan mandul. Seperti itu. Sarah dan Abraham itu kan lama sekali punya anak. Jadi Tuhan mempersiapkan itu dulu. Kenapa belum masuk? Ya belum waktunya, belum ada keturunannya ini. Gitu ya.